Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Pak, jika kami di sini mengganggu waktu istirahat Bapak. Kami dari kampus Universitas Nurul Huda. Di sini kami mendapatkan tugas wawancara mengenai kepemimpinan. Sebelumnya kami berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Taufik. Apakah benar di sini Bapak sebagai kepala dusun di desa ini? Betul. Sebelum kita melanjutkan wawancara, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Saya Presti Nadia dan teman saya baik, dan kami di sini akan melanjutkan wawancara kita, Pak. Apakah Bapak bisa menjelaskan sejarah berdirinya desa ini dan bagaimana Bapak bisa menjabat sebagai kepala dusun di desa ini? Baiklah, kami akan menjawab apa yang telah menjadi perbincangan kita yang dipertanyakan kepada Bapak oleh anak-anak sekalian. Terlebih dahulu Bapak ucapkan selamat datang, selamat bersilaturahmi ke kediaman Bapak. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini akan berkemaslahatan untuk kita semua dan bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Baiklah, bisa berdiri desa Karangjadi. Dulunya untuk desa Karangjadi ini bagian daripada desa Nusa Bakti. Dulu waktu masih ikut desa Nusa Bakti, desa Karangjadi ini desa Nusa Bakti Kampung 3. Setelah terjadi ada program dari terpilihnya bupati kita dulu, yaitu Bapak Haji Hermanderu. Bapak Haji Hermanderu ada mengadakan program pemekaran desa. Kebetulan desa Karangjadi ini termasuk dalam program dari Bapak Hermanderu, karena desa ini sudah termasuk atau bisa memenuhi syarat untuk mekarnya desa. Yang jelas syarat-syarat untuk mekarnya desa itu yang terutama fasilitas-fasilitas seperti perkantoran-perkantoran sudah ada. Contoh untuk pendidikan anak sekolah SD ada, yang saat ini berada di Dusun 2 di seberang sana. Dan untuk kantor-kantoran yang lain yaitu seperti kantor pertanian, kantor peternakan ada, termasuk ada di Dusun 1 yang saat ini sedang Bapak pimpin. Nah, untuk berdirinya desa Karangjadi ini tepatnya kalau nggak salah berdirinya desa Karangjadi ini tanggal 10 April 2010. Nah, untuk menjadi syarat-syarat lainnya yaitu harus ada struktur kepemerintahan ataupun seperti contohnya, karena saat itu masih desa-desa pemekaran yang artinya persiapan. Nanti desa itu harus mempersiapkan perangkat-perangkat desa sebagai untuk syarat mekar desa. Nah, saat itu kebetulan untuk pemekaran itu untuk kepala desa yang pertama itu yaitu dipimpin oleh Bapak Amusli SE. Untuk selanjutnya untuk terpilihnya Bapak menjadi kepala dusun ini memang ini diadakan acara pemilihan. Saat itu kebetulan yang mencalonkan diri ataupun dicalonkan oleh masyarakat itu ada 4 orang termasuk Bapak. Yang pertama Bapak sendiri, yang kedua Bapak Wasde, yang ketiga itu Bapak Sutarya, dan yang keempat itu Bapak Ahman. Nah, saat ada pemilihan itu dengan sifatnya aklamasi ataupun tulis dalam kertas lah ya, ataupun tunjuk jari, kebetulan saat itu
yang terpilih Bapak, suara paling banyak. Saat itu kalau nggak salah dari 4 orang suara tertinggi. Untuk masalah suara nggak perlu kita sebutkan. Yang jelas saat itu Bapak suara paling banyak dari ketiga calon yang dicalonkan oleh masyarakat. Nah, disitulah akhirnya Bapak terpilih menjadi seorang kepala dusun di Desa Karangjadi ini. Baik Pak, untuk selanjutnya kan di sini Bapak sudah menjadi kepala dusun di desa ini, dan kriteria-kriteria apa yang mencerminkan sebagai pemimpin yang baik? Untuk kriteria itu sebenarnya nggak banyak sih. Kita contohkan nabi kita, karena adik-adik anak-anak muslim semua kan. Nah, yang jelas nabi sebagai teladan kita. Tidak perlu kita sebutkan banyak-banyak. Kalau kita jadi seorang pemimpin itu yang penting amanah. Kalau amanah itu sudah mencakup banyak. Jadi kalau amanah itu sudah banyak mencakup. Yang jelas kalau amanah pasti jujur. Kalau sudah jujur pasti sidik artinya benar. Kalau Bapak berprinsip itu amanah, insya Allah kalau kita amanah, ya, pemimpin kita akan berjalan dengan baik. Baik Pak, dan selanjutnya bagaimana etika yang baik menjadi seorang pemimpin? Untuk masalah etika itu yang penting kita berakhlakul karimah lah pada masyarakat kita, kepada warga-warga kita yang kita pimpin kan, warga yang kita pimpin, masyarakat yang kita pimpin. Yang jelas kita sopan santun terhadap masyarakat kita, ramah tamah, kita beri contoh lah yang baik, karena seorang pemimpin itu menjadi suri tauladan untuk masyarakat yang kita pimpin. Dan untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Silakan. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Nah, kalau untuk menjadi pemimpin itu tadi seperti sudah Bapak katakan tadi, kalau Bapak kita contoh nabi kita berperilaku yang baik dengan masyarakat kita, dengan semualah. Yang jelas kita untuk menjadi pemimpin yang baik itu kita harus memberi contoh yang baik. Bagaimana cara Bapak membangun komunikasi yang komunikatif dengan anggota atau bawahan? Nah, untuk menjalin komunikasi agar komunikasi kita dengan masyarakat kita, dengan tokoh-tokoh agama di sini, tokoh-tokoh adat di sini, cara kita komunikasi dengan masyarakat kita itu yang jelas setiap ada kegiatan bentuk apapun kita adakan musyawarah, karena musyawarah itu cara yang paling baik untuk menjalankan atau memecahkan semua kegiatan, masalah ataupun dan lain sebagainya. Kalau untuk cara komunikasi itu yang jelas supaya semua itu berjalan baik dengan musyawarah. Apabila terdapat masalah dalam lembaga perusahaan antar anggota dan ketua, solusi apa yang sebaiknya dilakukan Bapak? Nah, itu dari awal tadi Bapak sudah bicarakan, solusi yang paling baik itu dengan musyawarah. Baik itu untuk masalah kegiatan-kegiatan, ada masalah-masalah di lembaga ataupun di lingkungan, baik itu anggota ataupun bawahan-bawahan kita seperti RT, tokoh agama, tokoh adat kan, pasti itu setiap ada masalah itu kita adakan musyawarah, kita kumpulkan mereka, kita duduk bersama, kita cari solusi apa yang menjadi masalah kita agar semua ini terselesaikan dengan baik. Contoh satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah kalau Bapak baik itu kegiatan, masalah apapun, Bapak adakan dengan cara musyawarah. Bagaimana cara Bapak membangun hubungan baik dengan
orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dan orang yang memiliki jabatan lebih rendah dari Bapak? Untuk cara menjaga hubungan baik dengan atasan, baik dengan bawahan, Bapak selalu adakan selalu komunikasi. Intinya apa? Jangan pernah putus komunikasi, saling memberi masukan, saling apa itu, memberi masukan, yang jelas jangan putus lah, saling koordinasi intinya. Bagaimana Bapak membangun manajemen yang baik? Nah, cara membangun manajemen yang baik itu kita sebagai seorang pemimpin itu tadi, agar supaya semua itu bisa berjalan baik. Karena dari awal Bapak sampaikan tadi, dengan cara musyawarah itulah yang kita lakukan. Saran Bapak untuk calon pemimpin yang akan datang bagaimana Pak? Untuk pemimpin-pemimpin yang datang, yang telah Bapak alami ini, yang penting jadilah pemimpin yang amanah, jujur, terus transparan. Bapak pesan kepada anak-anak sekalian, seandainya anak-anak sekalian nanti bisa jadi pemimpin ke depannya, Bapak berdoa untuk sekalian, mudah-mudahan nanti ke depan bisa jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah, jujur dan transparan. Insya Allah semua itu bisa berjalan baik dan lancar. Baik Pak, kami cukupkan pertanyaan dari kami untuk wawancara di sini. Terus kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak sekalian.